Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Megawati Putri, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi genetika populasi. Adapun beberapa materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu DNA dan gen, ekspresi gen, fenotip dan genotip, alel dan lokus, serta penanda genetik. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai DNA. DNA sendiri berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain yang tersusun atas unit-unit nukleotida, di mana sebuah nukleotida tersusun atas gugus gula deoksiribosa, gugus asam fosfat, dan juga basa nitrogen. Dapat dilihat pada gambar berikut bagaimana struktur DNA dan model struktur DNA yang ditampilkan pada gambar dikenal sebagai model tangga berpilin atau double helix. Nah, selanjutnya bagaimana fungsi dari DNA itu sendiri. Yang pertama yaitu materi genetik harus mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi tersebut dari tetua kepada keturunannya dari generasi ke generasi. Yang kedua, materi genetik harus mengatur perkembangan fenotip organisme. Artinya, materi genetik harus mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi organisme mulai dari zigot hingga individu dewasa. Lalu fungsi yang ketiga yaitu materi genetik sewaktu-waktu harus dapat mengalami perubahan sehingga organisme yang bersangkutan akan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Tanpa perubahan semacam ini, evolusi tidak akan pernah berlangsung. Nah, setelah mengetahui apa itu DNA, struktur DNA, serta fungsi DNA, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu gen. Gen sendiri merupakan urutan nukleotida tertentu dari DNA yang mengekspresikan sifat tertentu yang mengkode pembentukan suatu polipeptida, yang mengkode pembentukan suatu RNA atau yang dibutuhkan untuk transkripsi dari gen lain. Oleh karena itu, sifat dari makhluk hidup itu ditentukan dari mana gennya berasal. Jadi, gen adalah bagian dari DNA yang mengekspresikan sifat tertentu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan ekspresi gen. Ekspresi gen sendiri yaitu merupakan perubahan struktur gen yang dapat menyebabkan perubahan struktur protein pada tingkat asam amino, yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan dalam proses metabolisme. Ekspresi gen ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu transkripsi dan translasi. Proses yang pertama yaitu proses transkripsi yang merupakan proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA yang menjadi utas RNA yang komplementer. Pada proses ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap inisiasi, yang kedua tahap pemanjangan atau elongasi, dan yang ketiga tahap terminasi. Tahap yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Tahap inisiasi ini terjadi karena adanya 3 komponen yaitu mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida, dan 2 subunit ribosom. Tahap inisiasi dari transkripsi terjadi dengan adanya mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida, dan 2 subunit ribosom. Dalam kompleks inisiasi, ribosom membaca kodon pada mRNA. Pembacaan dilakukan untuk setiap 3 urutan basa hingga selesai seluruhnya. Sebagai catatan, ribosom yang
datang untuk membaca kodon biasanya tidak hanya satu, melainkan beberapa ribosom yang dikenal sebagai polisom membentuk rangkaian mirip tusuk sate, di mana tusuknya adalah mRNA dan dagingnya adalah ribosom. Dengan demikian, proses pembacaan kodon dapat berlangsung secara berurutan. Ketika kodon 1 terbaca ribosom, atau misalnya kodonnya AUG, tRNA yang membaca antikodon UAC dan asam amino metionin datang. tRNA masuk ke celah ribosom. Nah, selanjutnya pada tahap pemanjangan atau elongasi, asam amino ditambahkan satu persatu, diawali dari asam amino pertama atau metionin. Ribosom akan masuk dan terus bergerak dan membaca kodon-kodon di sepanjang mRNA. Masing-masing kodon akan diterjemahkan oleh tRNA yang membawa asam amino yang dikode oleh pasangan komplemen antikodon tRNA tersebut. Di dalam ribosom, metionin yang pertama kali masuk dirangkaikan dengan asam amino yang di sampingnya membentuk dipeptida. Ribosom kemudian terus bergeser membaca kodon berikutnya. Asam amino berikutnya dirangkaikan dengan dipeptida yang telah terbentuk sehingga membentuk tripeptida. Demikian seterusnya proses pembacaan kode genetika itu berlangsung di dalam ribosom yang diterjemahkan ke dalam bentuk asam amino guna dirangkai menjadi polipeptida. Kemudian pada proses pengakhiran atau terminasi, transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Terminator yang ditranskripsi merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai kodon terminasi atau kode stop yang sesungguhnya. Pada sel prokariotik, transkripsi biasanya berhenti tepat pada akhir kodon terminasi, yaitu ketika polimerase mencapai titik terminasi sambil melepas RNA dan DNA. Sebaliknya, pada sel eukariotik, polimerase terus melewati sinyal terminasi, suatu urutan AAA di dalam mRNA. Pada titik yang jauh kira-kira 10 hingga 35 nukleotida, mRNA ini dipotong hingga terlepas dari enzim tersebut. Nah, selanjutnya untuk proses translasi itu sendiri merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida atau kodon yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Jadi proses transkripsi dan translasi tersebut merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA merupakan suatu gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. Sedangkan mRNA membawa informasi urutan asam amino. Pada proses translasi ini juga memiliki 3 tahap. Yang pertama inisiasi, dan pada tahap ini terjadi karena adanya 3 komponen, yaitu mRNA dan sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Tahap yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Nah, pada tahap ini asam amino ditambahkan satu persatu, diawali dari asam amino pertama. Pada tahap ini, polipeptida memisahkan diri dari RNA T, tempat pelekatannya semula, dan asam amino pada ujung karboksilanya berkaitan dengan asam amino yang dibawa oleh RNA T yang baru masuk. Nah, saat RNA berpindah tempat, antikodonnya tepat berkaitan dengan kodon RNA T, dan RNA D bergerak bersama-sama dengan antikodon ini
dan bergeser ke kodon berikutnya yang akan ditranslasi. Nah, pada proses terminasi atau tahap akhir, elongasi berlanjut hingga ribosom mencapai kodon stop. Triplet bahasa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Nah, materi selanjutnya yaitu alel dan lokus. Alel sendiri berasal dari kata alelon yang berarti bentuk lain. Disebut juga sebagai versi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi dan pewarisan suatu sifat. Alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama atau bersesuaian dalam kromosom homolog. Bila dilihat dari pengaruh gen pada fenotip, alel ialah anggota dari sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Jadi, alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama dan memiliki pekerjaan yang sama atau hampir sama. Sedangkan untuk pengertian dari lokus sendiri yaitu digambarkan sebagai tempat gen berupa ruang-ruang atau manik-manik. Lokus yang digambarkan selama ini sebenarnya adalah imajiner, hanya digunakan untuk memudahkan penggambaran gen atau posisi gen dalam kromosom. Posisi relatif dari suatu gen pada kromosom disebut lokus. Jadi, lokus merujuk pada penentuan posisi gen pada suatu kromosom. Lokus adalah tempat gen pada kromosom berupa kotak-kotak sebagai tempat gen. Nah, pada materi sebelumnya sempat dijelaskan mengenai fenotip, disebutkan mengenai fenotip dan genotip. Nah, apa yang termasuk fenotip dan apa sih itu fenotip dan genotip? Jadi, fenotip itu merupakan suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya. Jadi beberapa contoh dari fenotip itu sendiri yaitu misalnya warna mata, berat badan, atau ketahanan terhadap suatu penyakit tertentu. Untuk genotip merupakan identitas genetik lengkap yang diwariskan dari orang tua ke anak. Genotip terdiri dari susunan genom yang khas dan berbeda tiap orangnya, kecuali pada kembar identik. Salah satu contoh dari genotip itu sendiri yaitu gen yang mewarisi bentuk hidung, warna rambut, hingga tinggi badan dari suatu organisme. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penanda genetik. Jadi pada penanda genetik ini terdapat 3 jenis yang dapat digunakan untuk menganalisis genom. Yang pertama itu morfologi, yang kedua protein, dan yang ketiga itu DNA. Nah, yang pertama penanda morfologi. Penanda ini mudah dilihat oleh mata dan telah banyak digunakan sejak masa awal genetika. Jadi penanda morfologi ini contohnya itu warna, ukuran, atau bentuk organ tertentu. Nah, walaupun penanda morfologi ini mudah untuk digunakan, tetapi penanda morfologi ini dapat termodifikasi oleh pengaruh lingkungan sehingga dianggap tidak stabil. Selain itu, penanda morfologi ini jumlahnya sangat terbatas dan untuk mengamati orang harus menunggu hingga sifat penanda itu muncul. Nah, selanjutnya penanda protein atau penanda biokimiawi. Nah, biasanya ini memerlukan alat atau metode khusus untuk mengamatinya. Kajian genetik hewan dan kedokteran pada masa lalu banyak yang menggunakan penanda ini. Misalnya untuk menentukan golongan darah atau kehadiran suatu penyakit dengan uji serologi. Meskipun cukup diskriminatif dan tidak mudah terpengaruh lingkungan, penanda ini seringkali diekspresikan pada waktu dan organ tertentu saja. Jadi jumlahnya tidak banyak dan analisisnya memakan waktu dan biaya.
Nah, penanda yang terakhir yaitu penanda DNA atau penanda molekul. Jadi yang dimaksud dengan penanda molekul adalah penanda yang mengandalkan sifat-sifat aplikatif DNA atau cDNA. Jadi penanda biokimia tidak termasuk di dalamnya, meskipun sebenarnya juga merupakan molekul. Jadi penanda molekul bersifat stabil karena DNA bersifat baka dan tidak terpengaruh lingkungan. Jadi penanda ini itu mulai dipakai semenjak ditemukannya secara berturut-turut enzim endonuklease restriksi, teknik Southern blot dan PCR. Jadi teknik elektroforesis gel yang juga menjadi prasyarat penggunaan penanda ini telah dipakai bertahun-tahun sebelumnya. Dukungan dari bidang automasi, robotika, dan bioinformatika terhadap teknik sequencing pada tahun 90-an hingga awal abad ke-21 menjadi penanda molekul. Menjadikan penanda molekul menjadi hal yang relatif ekonomis untuk dikerjakan. Jadi mungkin itulah tadi beberapa inti materi yang bisa saya paparkan untuk materi genetika populasi ini. Semoga materi-materi yang saya sampaikan dapat dicermati dengan baik dan dapat dipahami. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.